Wah, cepet juga. Dari 85% sampai 95% ngecas pakai ultra fast charging cuma butuh 10 sampai 14 menit. Nah, sekarang baterai udah 100%, saatnya kita jalan-jalan naik mobil listrik. Nah, barusan itu kita ngecas di SPKLU ultra fast chargingnya punya PLN Disjaya. Ngecas di situ tarifnya sampai sekarang masih gratis. Itu jadi salah satu keistimewaan kalau lu punya mobil listrik kayak gini. Apalagi sih yang bisa lu dapat kalau lu punya mobil listrik? Salah satunya bakal gua kasih tahu sebentar lagi. Sambil nyari apa aja sih keistimewaan kalau lu punya mobil listrik. Nah, hari ini kita lagi ditemenin sama Tesla Model 3. Kebetulan mobil ini kita pinjam dari Prestige Image Motorcar. Fitur terkenal di mobil-mobil Tesla yaitu autopilot. Nah, biasanya kalau autopilot di negara-negara maju karena infrastrukturnya mendukung, marka jalannya jelas, itu bisa dipakai di tengah kota. Tapi kalau di Indonesia disarankan itu dipakai di jalan tol karena marka jalannya jelas. Nah, ini sekarang autopilotnya nyala. Lu lihat. Gua lepas tangan. Bahkan kaki gua nggak nginjek apa-apa. Nggak ada satupun kaki yang nyentuh pedal. Bila jalan sendiri. Gue nggak ngapa-ngapain nih. Ini gimana nih urusan ini? Keren, men. Sensasinya tuh agak mengkhawatirkan ya. Karena seharusnya tuh kita tetap dalam kendali, tapi karena fitur autopilot ini memberikan keistimewaan lagi, jadi kita sebenarnya nggak usah ngapa-ngapain. Mobil ini sebenarnya sensasinya pada dasarnya itu sama kayak mobil biasa, cuma sekitar 50% itu berbeda total dari mobil konvensional. Yang pertama tuh karena dia pakai motor listrik, jadi minim getaran, terus juga sunyi. Di dalam kabin yang lu bisa dengar itu bukan suara mesin, bukan suara apapun, tapi yang lu dengar paling cuma kalau kita lagi ngobrol sama suara ban yang lagi gesekan sama aspal. Yang jelas kalau lu bawa mobil listrik, terutama di Jakarta, lu tuh dapat keistimewaan kebal ganjil genap. Sekarang kita lagi ada di Jalan Jenderal Sudirman. Dari tadi ngelewatin berbagai macam titik polisi, nggak ada yang nyetopin, bebas-bebas aja sih. Banyak yang bilang penasaran mobil listrik gimana sih kalau ngelewatin banjir. Nah, kali ini pas banget kita lagi kedapatan banjir nih sebelum masuk ke jalan tol. Kalau dari pihak Prestige bilang sih kalau banjirnya 40 cm masih nggak masalah. Tapi setelah kita coba, ya emang beneran nggak masalah. Tuh lu lihat aja, banjirnya tinggi banget. Itu banjir kira-kira 15-20 cm lah. Tapi sejauh ini nggak ada masalah sih, masih oke. Gas terus. Desain mobil ini secara keseluruhan ramah di mata karena tampilannya selayaknya sedan biasa. Tapi ada detail-detail khusus yang mencirikan karakter sebagai mobil listrik. Misalnya nih, nggak ada grill di depan, terus nggak ada knalpot. Terus kalau lu buka kap mesin, itu isinya ruang bagasi. Gue suka banget sama desainnya Elon Musk di Tesla Model 3. Lu bisa lihat penampilannya semuanya sederhana, tapi tetap nyentrik. Nggak ada tombol-tombol pengaturan, lu lihat di dashboard, central panel tuh nggak ada. Semuanya diatur di layar monitor yang segede gini nih. Lu kentut deh? Wah, bukan deng. Ini fitur kayak gini nih, kocak banget. Di mobil Tesla ada fitur namanya fitur kentut. Jadi lu bisa pilih nih. Kalau yang tadi tuh kentutnya sedikit, jadi bunyinya pelan. Kalau tuh, sakit perut banget tuh orang kayaknya ya. Nah, tuh ada lagi. Jadi di mobil Tesla tuh atau di mobil listrik itu semuanya sunyi. Jadi mungkin fitur ini bisa berguna buat memecah kebentuan gitu ya. Kalau lagi jalan-jalan sama orang yang nggak terlalu akrab, lu bisa bikin situasinya tuh jadi tidak menegangkan gitu pakai fitur-fitur kayak gini. Mobil listrik emang istimewa, tapi sejauh ini yang bisa beli cuma orang-orang berduit. Model 3 Performance yang lagi gue bawa ini harganya 2,7 miliar. Pemerintah sih kelihatannya sebentar lagi bakal bikin ekosistem di mana mobil listrik harganya bakalan lebih murah. Selama nunggu itu kejadian, dan kebetulan gue juga punya baterai masih 80%, gue mau nyobain lagi jalan-jalan naik mobil listrik.